Tentu saja harapannya nilai-nilai yang kita utarakan di situ, kita tampilkan di situ bisa menular. Nah itu kita bisa melihat hate speech itu, komen-komen negatif. Nah itu sebenarnya kita pertama kali harus ngomong sama konten kreatornya bahwa itu tidak bisa ditahan. Kita pernah nanya ada satu video kita, kenapa videonya ini banyak yang like, terus kenapa kamu dislike? Mungkin ada masukan. Dia jawab sesimpel ini, ya karena sudah banyak yang like. Sip, sikat. Kalau saya tertarik untuk menciptakannya aja, to create something itu kayaknya buat saya menyenangkan sekali. Dulu create-nya mungkin terbatas sama lagu, tapi konten kreator sekarang udah lebih bukan cuma audio tapi audio visual. Nah kalau begitu ada kesempatannya bergabung sama teman-teman Cameo Project, ini menjadi salah satu alasan kenapa saya terima ajakannya. Karena bisa create lagi something new yang bukan terutama bertumpu pada audio tapi audio visual. Tentu saja harapannya nilai-nilai yang kita utarakan di situ, kita tampilkan di situ bisa menular. Jadi orang-orang akan berbeda sekali cara pandang yang mengatasnamakan nasionalisme dengan cara pandang yang mengatasnamakan individualisme. Yang satu kepentingan orang banyak, yang satu kepentingan diri sendiri mungkin. Nah itu sebenarnya kita kalau misalnya melihat di media sosial itu kebanyakan bukan, kalau menghakimi itu paling banyak bukan dari sesuatu yang kita posting, tapi sesuatu yang kita reaksikan dari postingan orang. Artinya kita memberi komen atau kita nyaut di baik itu di YouTube ataupun di Instagram. Nah itu kita bisa melihat hate speech itu, komen-komen negatif. Nah itu sebenarnya kita pertama kali harus ngomong sama konten kreatornya bahwa itu tidak bisa ditahan. Sepositif apapun konten yang kita buat, seinspirasional apapun itu, pasti akan ada netizen yang bersuara berbeda, punya cara pandang berbeda. Kita pernah nanya ada satu video kita, kenapa videonya ini banyak yang like, terus kenapa kamu dislike? Mungkin ada masukan. Dia jawab sesimpel ini, ya karena sudah banyak yang like. Ya, jadi kan sebenarnya alasannya bisa apa aja. Kita jangan baper, itu nomor satu. Nomor dua, kalau mau jadi karena dengan situasi seperti itu, bagaimana dengan kitanya? Kalau kita bereaksi terhadap sebuah konten atau ingin memberikan komentar di kalau kita melihat sebuah video, ya kitanya juga harus positive thinking. Positive thinking itu gampang diomongin, tapi kalau isi hati dan pikiran kita bawaannya negatif terus, akan keluarnya juga kebencian. Tapi begitu kita bisa move on, kita melihat bahwa segala sesuatunya ini Tuhan izinkan untuk kebaikan, and then kita isi dengan penerimaan hati dan pikiran kita, reaksi kita juga pasti akan positif. Things like that. Dari musisi menjadi seorang YouTubers. Sebenarnya ini perpindahan yang tidak terlalu jauh, tapi karena zaman sekarang musisi ya harus jadi YouTubers kalau zaman sekarang. Jadi di era saya YouTube memang belum menjadi sebuah fasilitas untuk mempromosikan sesuatu, tetapi di era sekarang nggak bisa. Kita bersaing dengan banyak orang, supaya bisa terlihat produk kita atau karya kita seperti apa, kita harus punya video kan, music video. Nggak bisa cuma mengandalkan radio. Even lagu-lagu yang di radio pun ada videonya. Nah, menjadi YouTubers itu menambah skill saya dari cuma menciptakan lagu, tapi juga menciptakan video. Jadi digabung sekarang. Dan ya itu. Perbedaannya lebih di scale up-nya, lebih di kemampuannya lebih diasah lagi. Apa yang tadinya saya tidak tahu sekarang jadi lebih tahu in terms of production ya itu lines of production-nya apa aja. Nah, itu yang mesti saya tambah. Masukan saya begini, banyak yang mau jadi YouTubers. Saya tahu dari interview, mungkin waktu itu Pak Jokowi pernah nanya mau cita-citanya mau jadi apa? Jadi YouTubers. Saya mau bertanya pada Raffi. Apa, Pak? Cita-citanya pengen jadi apa? Jadi YouTubers, Pak. Banyak banget yang mau jadi YouTubers karena memang YouTubers itu menjadi YouTubers memang ada
chance-nya, peluangnya. Walaupun misalnya belum tentu menjadi YouTubers besar, tapi paling tidak peluang yang sama dengan para pemula yang lain untuk dikenal melalui karya kita, right? Ya, kita sama-sama yang mau jadi YouTubers berharap karya kita lebih disukai dari yang lain sehingga subscribers nambah berarti dapat income. Orang mungkin berpikirnya seperti itu, tapi saya cuma mau bilang kayak gini, YouTube itu adalah sebuah platform di mana kita bisa menaruh karya kita di situ. So, kalau kita menaruh karya kita di situ untuk orang nikmati atau orang terinspirasi, itu semuanya terpulang dari apa yang ada dalam pikiran kita. Apakah kita ingin membuat video untuk orang lain mendapatkan faedahnya dalam hal mungkin memberikan nilai-nilai yang positif atau mendapatkan faedahnya hanya sekedar terhibur. Banyak yang kita tidak berpikir sejauh itu. Kita hanya membuat video yang sekedar terhibur. Kenapa demikian? Karena harapannya dengan sekedar terhibur, subscribers kita nambah, viewers kita nambah. Sayangnya kalau kita cuma berpikir seperti itu, saya berpikir itu menghibur orang kadang-kadang bisa menjebak kita membuat konten yang tidak selamanya positif. Karena menghibur itu bisa menjebak kita juga masih dalam kaitannya menghibur, kita membuat konten-konten yang tidak ada edukasinya, tidak ada pendidikannya, hanya menghibur. Lambat laun kalau semua YouTubers kayak gitu, apa yang kita dapat di YouTube nggak ada. Gitu. Inginnya sih bisa membuat yang komplit ya. Jadi saya encourage untuk YouTubers kalau membuat konten, mau itu menghibur, bagus. Tapi taruhlah juga values di dalamnya. Setelah kita menghibur orang, kita taruhlah pelajaran apa yang bisa didapatkan dari sini. Ini bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa supaya ya budaya kita sebagai dari anak muda juga udah bisa menginspirasi banyak orang saya rasa melalui konten. Seratus tahun nanti ya. Saya termasuk orang yang optimis sih. Saya tidak mau pesimis ya. Kalau 100 tahun nanti dunia belum kiamat. Ya saya melihat potensi yang sekarang Indonesia sebenarnya dari dulu adalah negara yang kaya, potensinya cukup besar. Selama so far 2 tahun belakangan ini kemajuannya terlihat dan terasa, bahkan ada data-data yang bisa kita percaya untuk mengukur itu semua. So saya berharap ini akan terus berlanjut. Semakin kita mandiri dalam perekonomian juga akan tentu saja akan semakin maju kita sebagai suatu bangsa. Nah, berharap dengan itu harapan saya juga budayanya juga semakin maju, cara berpikirnya semakin maju, bangsa yang cerdasnya juga semakin dibangun, sehingga tidak ada lagi semakin kecil gap pendidikan atau bahkan kelas ekonomi. Kita berharap semakin merata pendidikan, perekonomian semuanya. Jadi saya optimis kayak gitu. Kalau kita berhasil memilih pemimpin-pemimpin yang tepat juga, itu akan membantu supaya terciptanya hal-hal seperti ini. Begitu.